ajma'in. Amma ba'du. Pertama kami panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah tengah-tengah kondisi hujan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahan bagi kita semua melalui rezekinya ini. Allahumma sholli wa nafi'an. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, senantiasa beriktibar pada Rasulullah SAW. Yang kami hormati pertama Ketua Yayasan Tifal Islam Bapak Haji Ridwan Rosadi yang saat ini masih sedang perjalanan karena terjebak dan tertahan oleh hujan. Insyaallah beberapa saat lagi akan hadir. Lalu yang kami hormati pemateri kajian Kitab Al-Isbah untuk Sivitas Yayasan Ustaz Dr. Ibnu Awaliansyah MAG Alhamdulillah Ta'ala. Lalu yang kami hormati juga Mudir Mahad Fatul Islam Ustaz Hasan Syahid Zaid SHI, juga Mudir Mahad Fatul Isa Ustaz Jarkasi Alhamdulillah Ta'ala, serta seluruh rekan-rekan sekalian baik dari Mahad Fatul Islam, Fatul Isa, SDAku, TPA dan juga yang lainnya. Alhamdulillah bisa ikut bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengajak khususnya ibu-ibu ini mungkin bisa agak maju ke depan selangkah dua langkah supaya bisa lebih fokus lagi. Itu juga yang Ikhwan Arosid sesabil bisa, takutnya kalau di karpet kemudian di pulang-pulang angin sekala repot kan. Ya silakan diicip-icip. Ini ada jeruk, ada sedikit roti unyil, dan insya Allah juga nanti ada tambahan-tambahannya. Mungkin kita berdoa kepada Allah semoga ada tambahan-tambahannya. Lalu sedikit mungkin saya akan membuka pengajian pada siang hari ini, yaitu pengajian yang diinisiasi oleh Yayasan Tifal Islam. Dan di sini bekerja sama dengan Masjid Al-Ikhlas Fatul Islam sebagai penyelenggara kajian, dan juga kemarin beberapa hari lalu kita sudah berdiskusi dengan pemateri Ustaz Ibnu Awaliansyah bahwa pembahasan kita pada hari ini yaitu seputar kitab Al-Isbah karya Syekh Shalih Al-Fauzan, berisi kurang lebih pembahasan terkait dengan kaidah-kaidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah untuk pengajian ini kita akan selenggarakan secara rutin. Nanti untuk waktunya akan kita sesuaikan di hari Selasa atau hari yang lain. Tapi yang pasti insya Allah kegiatan ini di luar yang kegiatan belajar mengajar santri, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu untuk sama-sama upgrade, menimba ilmu dan lain-lain, sehingga santri yang kita ajar insya Allah akan nambah juga dari sisi kualitasnya. Jadi yang pertama, jadi insya Allah akan kita selenggarakan secara rutin kajian ini. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan juga bahwa Ustaz Dr. Ibnu Awaliansyah ini setelah sedikit membaca, melihat disertasi beliau, yaitu beliau pada tahun 2021 yang sedang mempertahankan disertasinya pada saat sidang S3 mendapatkan gelar doktoral dari perguruan tinggi Islam TIGI Jakarta. Ya, alhamdulillah. Beliau ini menulis disertasi, kalau saya tidak salah judulnya ini, yaitu mencegah tindakan bullying, ya, mencegah tindakan-tindakan bullying melalui pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Jadi kalau saya lihat
disertasi beliau ini sangat cocok, sangat relevan dengan program pendidikan yang dilaksanakan di Mahkamah Islam, yaitu dengan program unggulannya Hafiz Al-Quran, pendidikan adab, dan juga ulum syar'i. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan jelaskan kepada kita juga memiliki nilai-nilai pendidikan karakter. Lalu beliau juga menyelesaikan S2-nya ini di IIG ya Ustaz, di IIG, dan juga menyelesaikan S1-nya ini di Libya Jakarta. Jadi insya Allah apa yang beliau telah pelajari mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manfaat untuk beliau dan juga untuk kita semua. Lalu yang berikutnya saya juga perlu menyampaikan bahwa Ustaz Dr. ini tercatat hari ini sebagai tenaga pengajar Ustaz di Al-Wildan BSD Ustaz, Al-Wildan BSD. Jadi mungkin nanti juga beliau akan menyinggung masalah-masalah teknis mungkin pendidikan yang secara praktis yang sudah dialami baik yang di Al-Wildan maupun di lembaga-lembaga sebelumnya, juga di Al-Wafi, juga FIWA, dan juga di berbagai macam lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Mungkin ini sebagai pembuka dari saya mewakili Bapak Haji Ridwan yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Maka dari itu mari kita simak pemaparan dari Ustaz Ibu tentang pembahasan kita pada hari ini. Dan apabila nanti mungkin setelah pembahasan kita ada sesi tanya jawab, maka bagi para peserta yang ingin berdiskusi, bertanya kepada Ustaz ini secara langsung, kami persiapkan, sudah persiapkan ada mikrofon baik dari Ikhwan atau mungkin dari Akhwat. Kalau yang mau bertanya mungkin bisa melalui kertas tulis nanti diberikan. Sini ada perwakilan remaja masjid, ada Al-Faroq yang nanti mungkin bisa kalau membantu apabila ada ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin secara tidak langsung. Adapun kalau ingin bertanya secara langsung ya mungkin nanti kita lihat situasi ya untuk kondisi materinya. Demikian itu saja mungkin dari saya sebagai sambutan buka. Kurang lebih mohon maaf pada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para dewan guru, para asatidzah dan ustadzat, dan juga segenap para pegawai yang ada di jajaran Yayasan Tuhfatul Islam yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat Islam maupun nikmat adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengikuti petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting. Kalau
kita lihat banyak sekali orang bersyukur kepada nikmat Islam, maka terkhusus di zaman seperti saat ini, kita pun perlu untuk lebih spesifik mensyukuri nikmat atas hidayah di atas petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad pernah ditanya di suatu kesempatan, ditanya kabar oleh beberapa rekan beliau, maka beliau pun menjawabnya, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa sunnah. Tidak mencukupkan diri, alhamdulillah ala ni'matil Islam, segala puji atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepadaku. Tidak cukup sampai di situ. Wa ala ni'matis sunnah, dan juga atas nikmat petunjuk dari Allah sehingga aku senantiasa berada di atas sunnah, berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting untuk kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih spesifik nikmat yang kita peroleh. Para asatidzah dan ustadzat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kajian di jam-jam sekarang ini jam-jam yang memprihatinkan. Betul tidak? Jam sekarang itu jam enaknya ngapain, Ustaz? Ya, ada dengan bahasa qailulah. Ya. Maka dari itu anak berharap para asatidzah HP itu dimatikan dulu atau silent. Yang dikeluarkan buku catatan. Kalau benar memang adanya mau mencatat di HP, silakan. Supaya kita benar-benar bisa fokus, karena yang terpenting dalam diri seorang muallim, seorang pengajar, seorang ustadz, yaitu dia masih memiliki semangat, bukan hanya semangat untuk mengajar, tapi semangat untuk belajar. Sebagian orang menyangka kalau sudah menyandang gelar sebagai ustadz atau ustadzah, maka telah selesai waktu belajarnya. Tidak ada keinginan lagi, semangat lagi untuk mengembangkan diri, menambah pengetahuan ataupun yang lainnya. Dan ini merupakan talbisul iblis, tipu muslihat dari iblis. Karena jelas kalau seseorang sudah menyangka telah selesai menuntut ilmu, sesungguhnya dia telah selesai hidupnya. Karena ilmu adalah kehidupan. Ilmu adalah kehidupan. Sehingga sekali lagi kalau ada orang, seorang ustadz, pengajar, berhenti menuntut ilmu, maka berhentilah dia hidup di dunia ini. Imam Ahmad juga pernah ditanya, karena beliau terlihat oleh orang-orang waktunya begitu sangat padat. Kalau tidak mengajar, beliau membaca. Kalau tidak membaca, beliau menulis. Suatu hari, di saat beliau sedang menulis dengan tintanya, zaman dahulu belum ada ballpoint seperti saat ini. Menulis masih pakai apa? Tulisnya pakai apa dulu, Ustaz? Pakai bulu, kemudian dicelupkan, ataupun ada semacam pena, kemudian dicelupkan ke tinta. Ya. Kemudian orang itu pun bertanya kepada Imam Ahmad, ila mata ya Imam? Anta ma'al hibr, anta ma'al mahbarah. Sampai kapan wahai Imam kamu terus asik dengan tintamu? Maka beliau mengatakan ilal makbarah, minal mahbar ilal makbarah. Dari tinta ini sampai saya masuk ke liang lahat, baru akan selesai saya.
Maka kalau dalam kuliah pendidikan ada istilah belajar sepanjang hayat. Ada yang tahu istilah tersebut? Apa itu? Long? Apa dalam bahasa Inggrisnya apa, Ustaz? Nah, belajar sepanjang hayat. Dan itu kita belajar dengan siapapun. Kalau itu perkara agama, maka tentu mereka yang benar-benar berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah dan ustadzat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana juga berharap ini sesinya walaupun sesi kajian, tapi ana sangat tidak ingin nanti satu arah. Jadi hanya saya yang berbicara di depan, tapi ada sesekalinya nanti ana ingin mengajak diskusi antum semua, termasuk juga ustadzah. Karena kalau saya sendirian bicara di sini sudah pasti mengkhawatirkan jangan-jangan nanti saya ditinggal tidur sama antum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu momen yang selalu saya sampaikan bahwa saya senantiasa bahagia kalau bisa sharing dengan para pengajar, para guru. Sering di mana saya menyampaikan pelatihan ataupun mengisi seminar di hadapan guru, itu lebih membahagiakan dari momen yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ketahuilah bahwa keadaan seorang guru itu, seorang pengajar, itu merupakan keadaan yang terbaik. Profesi sebagai seorang guru, seorang pengajar kebaikan itu adalah profesi yang terbaik. Kegiatan sebagai seorang guru, yaitu kegiatan mengajarkan kebaikan, itu merupakan kegiatan yang terbaik. Tadi saya sebutkan keadaan, profesi, dan kegiatan. Kalau profesi, ini jelas hanya ruang lingkupnya untuk guru. Kalau keadaan, siapapun bisa menjadi guru, apapun keadaannya. Kegiatan, apapun profesinya, dia bisa memiliki kegiatan sebagai seorang guru. Kenapa kita harus bahagia dengan keadaan kita yang seperti saat ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Al-Bazzar dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi, muallimul khair yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Orang yang mengajarkan kebaikan, seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi akan memintakan ampunan untuk yang mengajar kebaikan tersebut. Sampai-sampai seluruh ikan yang ada di lautan, seluruh ikan yang ada di air tawar, semuanya memohonkan ampunan untuk orang yang mengajar kebaikan. Sehingga sangat naif sekali kalau ada di antara kita itu sampai-sampai keluar dari lisan kita mengatakan bahwa saya sudah jenuh ngajar Ustaz. Kok kayaknya saya nggak berkembang kayak gini, terus stagnan. Sehingga dia pun memilih untuk pergi meninggalkan satu keutamaan yang istimewa. Anda bisa bayangkan keadaan orang yang mengajar kebaikan, tiba-tiba dia mendapatkan ampunan, bersih dosa-dosanya. Dan yang memohonkan ampunan bukan satu makhluk,
Tapi seluruh makhluk hidup, man fis samawat. Coba Ustazah sebutkan makhluk yang ada di langit apa saja? Bintang itu termasuk makhluknya Allah bukan? Berapa jumlah bintang? Ada guru IPA di sini? Ada yang bisa menghitung jumlah bintang? Malaikat makhluk yang ada di mana? Yang ada di langit dan yang ada di bumi juga. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit? Begitu sangat banyak makhluk Allah yang ada di langit. Belum ditambah lagi makhluk Allah yang ada di bumi. Makhluk Allah yang ada di bumi. Berapa jumlahnya? Dari mulai binatang sampai Rasulullah mengatakan hatal hitan fil ma, sampai ikan yang ada di lautan, fil bahar, ikan yang ada di sungai, semuanya memintakan ampunan untuk pengajar kebaikan. Berapa jumlah ikan yang ada di lautan? Sebutkan 3 nama ikan. Hadiahnya apa Pak Haji? Dia sepeda tuh. Ya. Dan yang paling dekat ada ikan lele samping antum ini. Jangan diremehkan keberadaan mereka. Mungkin mohon maaf kalau mungkin baru-baru ya, yang sini tidak nyaman dengan bau mereka. Tapi apa? Ingat, mereka itu makhluk Allah yang memintakan ampunan untuk kita semua sebagai pengajar kebaikan. Tuba lil muallimin, sangat-sangat beruntung seorang pengajar kebaikan itu. Sehingga apapun posisi antum di sebuah lembaga, jangan pernah lepas dari mengajar kebaikan. Yang namanya mengajar kebaikan, cukup kebaikan. Selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul, itulah kebaikan. Bahkan ada kisah yang sangat menarik, teman-teman. Ya. Saya manggilnya teman-teman biar akrab ya. Antum kenal Imam Syafi'i? Suatu hari, kenal nggak? Kenal nggak Ustazah? Suatu hari, beliau berjalan dengan beberapa muridnya. Tiba-tiba beliau melihat ada seorang Arab Badui. Dia sedang mengembala, lewat di depan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyapa salam dan mengatakan, ini guru saya. Ini bikin kaget murid-muridnya. Selama ini kita belajar dengan Imam Syafi'i, tidak pernah melihat beliau memiliki guru dengan penampilan seperti ini. Lalu kan bisa bayangkan seorang pengembala seperti apa? Arab Badui pula. Sehingga ada salah satu dari murid beliau memberanikan diri bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam, hal huwa mu'allimukum?" Benar itu beliau sebagai pengajar kamu, sebagai guru engkau? Kata Imam, benar. Dari dia saya belajar cara membedakan anjing yang sudah baligh dan anjing yang belum baligh. Anda bisa bayangkan? Anda bisa dapat ilmunya enggak? Membedakan antara anjing yang baligh sama anjing yang belum baligh. Sadar? Bisa membedakan? Kata Imam Syafi'i, saya diajari oleh orang ini membedakan anjing yang sudah baligh, yaitu ketika dia kencingnya itu tidak mengangkat salah satu kakinya. Berarti itu tandanya dia baligh. Kalau masih ngangkat kakinya, berarti dia belum baligh. Paham nggak Pak? Jadi kalau diangkat kakinya, itu berarti tandanya belum baligh. Ya. Tapi kalau ya, sudah mulai tetap kakinya mendarat di tanah semua, itu tandanya sudah baligh. Nah, ngajar yang seperti ini saja, syai'un basir, suatu yang mungkin sebagian orang menganggap itu remeh. Itu
Dikatakan apa? Beliau ini sebagai guru saya. Maka dari itu, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersemangat untuk mengajar dan bersemangat untuk belajar. Karena apa? Ada satu kaidah yang masyhur mengatakan faqidu syai' la ma yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, bagaimana dia akan memberi? Orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, bagaimana dia mau ngajar? Maka kalau kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai seorang pengajar, carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita berikan kepada murid-murid kita. Sebanyak kita mengajarkan kebaikan kepada murid-murid kita, sebanyak itu pula kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan itu, saya ingin bertanya dengan jujur, jawabannya tolong. Antum motivasi pertama sebagai pengajar itu apa? Nah, dari sebelah kanan saya. Siapa namanya? Oh, santri. Santri. Nah, ustadz mana yang ustadz? Nah, dari belakang dulu. Nah, pakai mic. Motivasi sebagai pengajar. Motivasi antum sebagai apa? Perkenalkan dulu, saya belum kenal. Nama saya Rio. Rio. Pengajar apa? Sebagai apa? Pengajar eskul IT. IT. Gimana antum motivasinya mengajar IT bagaimana? Motivasinya apa? Memberi manfaat. Beri manfaat. Manfaat apa? Manfaat yang ilmu yang saya pelajari. Ya, barakallahu fiik, masya Allah. Kemudian, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kenalkan, nama saya Saidun. Syai'un? Ya. Syai'un? Saidun. Oh, Saidun. Saya kira Syai'un. Saya ngajar Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah dan sejarah Islam. Motivasi saya mengajar, saya ingin berdakwah, Ustaz. Saya ingin berdakwah. Kalau terkait dengan materi yang saya ajarkan, saya ingin mengenalkan santri-santri kepada kejayaan Islam di masa lalu, mengetahui sebab kejayaan dan keruntuhan agar umat Islam di masa mendatang itu bisa mengambil pelajaran dari perjalanan umat Islam yang panjang ini. Ustaz. Lengkap ya. Silakan Ustaz, namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky. Pengajar Bahasa Indonesia, PPKN sama IPS. Oh, masya Allah. Terus motivasinya? Untuk pelajaran bahasa Indonesia, semoga santri itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang benar dan baik, tidak bahasa-bahasa kotor atau bahasa-bahasa gaul atau alay yang tersebar saat ini. Masya Allah. Ya. Itu motivasinya. Ya. Terus itu dikasih mapel seperti itu motivasi sendiri atau karena terpaksa? Kalau bahasa Indonesia, insya Allah motivasi sendiri. Motivasi sendiri. Masya Allah. Ya, Ustaz. Bismillah, nama saya Zaki. Sebagai guru halaqah, motivasi saya ingin membagikan ilmu pada santri-santri yang lainnya. Ilmu apa, Ustaz? Ilmu yang telah saya dapatkan, ilmu tahfiz. Ya, Ustaz Zaki. Betul, silakan. Bismillah. Nama ana Rafli, Ustaz. Rafli. Ya. Ana sebagai musyrif koordinator halaqah di Mahathir Islam. Insyaallah. Apanya Rafli Ahmad? Muhammad. Oh. Ya.
motivasi anak sebagai pengajar, khususnya pengajar Quran. Kalau yang paling inti itu diantaranya memang berharap di antara orang-orang yang kita ajarkan, walaupun ngajarin alif, ba, ta, mudah-mudahan di antara mereka yang bisa menolong anak di akhirat. Masya Allah. Ya, jadi saya sedikit salah juga. Ini yang sering kita lupakan itu adalah berterima kasih kepada guru yang pertama kali ngajar kita huruf hijaiyah. Jarang sekali. Maka yang Anda lakukan ketika selesai doktoral adalah Anda ziarah ke rumah guru TPQ saya untuk mengucapkan terima kasih. Saya relakan untuk pulang kampung sengaja. Barat orang Jawa bilang itu sungkem. Ya, untuk berterima kasih kepada guru TPQ saya yang mengajarkan huruf alif ba sampai ya. Karena peran mereka seringkali disepelekan. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, Ana Sabah Sabila, biasa dipanggil Sabil. Ana sendiri sebagai musyrif sakan. Dan alasan yang mendasar yang pertama agar waktu yang tersisa setelah kelulusan itu tidak terbuang sia-sia. Dan selain itu juga dapat menjadi pahala jariah. Oh, insyaallah. Silakan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Muhammad Rashid Firdaus. Alhamdulillah di sini Ana diberikan amanah sebagai musyrif khalaqah dan juga pengajar. Untuk motivasi Ana yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, dan mengamalkan sebuah hadis yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Insyaallah. Sekian, syukran. Bismillah. Nama ana Daud Faradai, asli Parung. Oh, insyaallah putra daerah ya. Di sini ana sebagai musyrif halaqah dan juga sebagai pengajar mata pelajaran akidah. Tentu sama ya, motivasi kita adalah yang pertama berdakwah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harapan kita adalah sama-sama belajar akidah yang benar ya, kepada anak didik kita, mengenal agama Islam yang benar seperti itu. Baik. Bismillah. Perkenalkan, nama Ana Ahmad Amirullah, biasa dipanggil Amir. Siapa? Amir. Di sini saya sebagai operator pendidikan dan mengampu pelajaran fikih kelas 7. Untuk motivasi saya sebagai guru yaitu tentunya untuk dakwah, semoga untuk bermanfaat bagi santri-santri. Ya, mungkin itu saja. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gifar Asgar, asli Garut. Oh, Asgar. Dan sekarang saya diamanahin untuk halaqah, ya musyrif halaqah, sama kalau di kelas hadis arba'in, ngajar hadis arba'in. Untuk motivasi ya tentunya mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari ketika di pondok dulu gitu, supaya mendapatkan amal jariah yang paling utama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Ustaz, nama saya Mahfud. Mahfud. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dijaga. Masya Allah. Amin. Fi lauhil mahfud. Ya. Alhamdulillah di
Yayasan Tufa Al-Islam ini ana mendapatkan amanah untuk mengajar akidah, Ustaz. Kemudian selain akidah juga diamanain untuk mengajar eskul panahan gitu ya. Mudah-mudahan dengan niatan untuk menghidupkan sunnah Nabi dan juga membuat para santri lebih suka ya mencintai Nabi melalui media mengenal sunnah panahan seperti itu. Untuk motivasi sebenarnya sederhana, Ustaz. Saya pengen di lingkungan yang baik aja gitu ya. Makanya saya gabung di sebuah lembaga pendidikan karena memang saya ini lemah gitu ya, jadi makanya saya bergabung di lembaga pendidikan. Walaupun pernah di suatu masa saya itu tadi yang seperti disampaikan Ustadz ya, bahwa jangan sampai kita ini jadi pengajar kemudian mundur tadi ya. Saya sempat di situ, Ustadz, karena memang waktu itu saya pernah jadi pengajar juga, kemudian saya tidak mampu dikarenakan harus membuat kayak RPP dan sebagainya, sehingga saya daripada gini ribet udah nggak usah ngajar deh gitu kan. Sempat saya keluar, kemudian alhamdulillah Allah itu takdirkan ketemu lagi dengan lembaga pendidikan dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang terakhir di sini, dan ini motivasi saya dan hanya berdoa pada Allah mudah-mudahan diistiqomahkan dan dithabatkan seperti itu. Syukron. Sekarang sudah bisa bikin RPP? Gimana? Sekarang ada RPP juga nggak, Ustaz? Ya, sudah bisa bikin RPP, sudah bisa? Insya Allah bisa, Ustaz. Karena kemarin sempat pas dari lembaga keluar itu saya masuk lembaga yang lain, di situ saya malah diamanain jadi kurikulum. Jadi saya mau ngomong harus belajar, Ustaz, gitu. Jadi makanya saya banyak guru juga untuk belajar kurikulum walaupun basicnya nggak di pendidikan. Jadi mau nggak mau harus belajar. Dan ternyata memang nggak seserem yang saya bayangkan dulu karena memang belum tahu ilmunya. Syukur, Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah jadi guru lagi gitu. Ya, Masya Allah. Jadi sedikit saya komentari, ini penyakitnya guru, khususnya di lembaga Islam, khususnya di pesantren, itu maunya RP-nya saja, nggak mau ditambah P1 lagi. Ya, kalau RP mau, kalau RPP nggak mau. Ya, padahal itu sesungguhnya sebagai wasilah untuk memudahkan antum dalam mengajar. Ya. Dan itu ilmu yang kelihatan, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jarkasi. Motivasi saya sebenarnya Baterainya habis. Oh iya, betul. Mengajar atau jadi guru itu sebenarnya bukan pilihan, ketetapan ya. Karena kita orang tua dan punya anak, punya kewajiban mengajar. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dulu waktu belum menikah nggak kepikiran, ya nggak ada di pikiran itu masuk ke dunia dakwah atau dunia pendidikan bahkan, ya. Tapi memang ternyata itu kebutuhan yang saya anggap guru itu meskipun kita tidak dipanggil seorang guru, kita adalah seorang guru dari orang-orang yang kita akan mintai pertanggungjawaban kepada anak-anak kita semuanya. Sebenarnya itu saja. Dan tadi kalau ada di dalam lembaga itu memang kita lebih terjaga. Meskipun mungkin kita secara mandiri bisa mengajarkan di rumah, namun ada amal kolektif di dalamnya, ada amal jama'i yang ketika kita tergabung dalam sebuah lembaga, tentu kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita, baik dilakukan oleh kita sendiri ataupun dilakukan orang lain karena kita berada di dalamnya. Itu saja. Hari ini ditugaskan macam-macam, saat jadi admin juga, benerin keran juga gitu ya, ngomelin satpam juga kadang-kadang. Multitasking dong ya. Tapi lebih kepada teknis sih, lebih kepada teknis. Memang basicnya bukan di akademik, tapi lebih kepada di lapangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah cukup. Udah kenal nih, udah tahu motivasinya juga. Nah, baik, barakallahu fikum. Dari pemaparan antum semua tadi, Masya Allah, motivasinya sudah bagus. Tinggal nanti bagaimana kita bisa menjaga motivasi tersebut atau bahkan mengembangkan motivasi itu. Adanya
Antum kalau sudah mulai sering muhasabah hati, suasana hati, apalagi kita sebagai seorang guru, maka hati kita itu akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terhadap setiap perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba antum bayangkan anak-anak kita di rumah misalkan yang sudah memiliki anak. Pernah tidak kita ketika mendapati anak-anak kita melakukan sesuatu yang di luar ya, yang kita pikirkan, atau dia itu melakukan pelanggaran? Cobalah kita lihat hati kita, lihat diri kita. Barangkali di semalam hari ataupun kemarin atau pekan kemarin kita melakukan sesuatu yang ternyata itu berimbas kepada anak kita, kepada istri kita, kepada murid-murid kita. Imbasnya ke sana. Maka dari itu, seperti ungkapan seorang ulama Hasan al-Basri, ini beliau memang dikenal orang yang paling intens dalam menjaga hati. Beliau mengatakan, saya ketika melakukan sesuatu yang itu adalah maksiat kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun di keadaan halayak ramai, maka saya akan pasti merasakan perubahan yang terjadi pada hewan tunggangan saya dan juga istri saya dan juga anak-anak saya. Maka dari itu penting kita terus bermuhasabah, koreksi diri, dan juga mengembangkan motivasi kita yang ada di dalam hati kita, dan itu pasti akan berdampak pada anak-anak kita, peserta didik kita, baik itu dampak yang positif ataupun dampak negatif jika ternyata di dalam hati kita ada sesuatu yang negatif. Anda pernah merasakan sampai seperti itu? Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tadi saya tanyakan dan apa yang antum jawab tadi semuanya, ini merupakan modal kita untuk melangkah lebih jauh lagi dalam dunia pendidikan. Dan itu adalah modal yang paling besar, adalah ada di niat kita. Dan sengaja saya hadirkan kitab ini untuk kajian kita di hari ini, dan insya Allah akan berlanjut di hari-hari kemudian. Ini juga dalam rangka mentarbiyah diri kita sendiri, dan juga bagaimana metode yang lebih tepat dalam mentarbiyah orang yang ada di sekitar kita ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Maka kalau antum perhatikan judulnya di situ Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Poinnya di situ adalah fit tarbiyati wal islah. Itu poinnya. Yang perlu digarisbawahi dalam kitab ini adalah fi tarbiyati wal islah. Ya. Nah ini. Dalam pendidikan dan juga dalam perbaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafik, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang merusak keadaan di muka bumi. Tapi justru orang munafik menyangka bahwa diri mereka adalah orang yang berbuat baik dan melakukan perbaikan di atas muka bumi. Ayatnya bagaimana Ustaz? Ustaz Halaqah. Ayatnya bagaimana Ustaz? Ayat tentang itu tadi. Bagaimana Ustaz? Dalam surat Al-Baqarah awal-awal, Ustazah.
Jangan meruduk semua. Qalu innama nahnu muslihun. Ulangi Ustaz, udah terlanjur antum megang mic, lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, tapi mereka menyangka orang munafik itu telah berbuat kebaikan, telah melakukan perbaikan di atas muka bumi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sesungguhnya telah melakukan kerusakan, tapi mereka tidak sadar diri. Dan disandingkan itu al-islah, muslihun. Sandingkan dengan tarbiyah, pendidikan. Karena untuk merubah sesuatu yang paling efektif adalah dengan pendidikan. Perbaikan dengan cara apapun yang paling efektif adalah dengan cara pendidikan. Itulah perbaikan. Sehingga penulis di sini menyandingkan fit tarbiyah wal islah, dalam pendidikan dan juga dalam perbaikan. Disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tentang perilaku orang-orang munafik yang ternyata mereka juga menyangka dirinya telah berbuat baik. Mereka menyangka bahwa mereka punya peran untuk melakukan perbaikan, untuk memperbaiki keadaan yang ada di muka bumi ini. Tapi dibantah oleh Allah, tidak, bahkan mereka melakukan kerusakan. Sehingga ini penting. Niat yang baik, niat untuk memperbaiki, niat untuk mendidik, itu ternyata belum cukup kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Kitab ini menjelaskan tentang prinsip generasi salaf dalam mendidik dan dalam memperbaiki. Petunjuk dari para salaf dalam mendidik dan dalam memperbaiki. Apa yang dimaksud dengan salaf itu? Salaf secara bahasa memiliki arti yang telah lalu, yang telah lampau. Dan istilah ini kalau antum orang-orang yang sering mentelaah hadis Nabi secara sanad, maka akan mendapati istilah-istilah ini. Tapi kalau kita yang mungkin lebih sering mentelaah fikih ataupun belajar bahasa Indonesia, jarang sekali, bahkan tidak pernah mendapati kata salaf. Kalau hadis, khususnya dalam mustalah hadis, khususnya dalam masalah takhrijul hadis, khususnya dalam hal-hal disiplin ilmu yang berkaitan dengan hadis semua, pasti akan mendapati istilah ini, salaf. Jadi generasi yang telah lalu. Lebih spesifik lagi adalah mereka yang dimaksud dengan salaf, orang yang terdahulu, adalah generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi. Nabi itu sendiri, beliau sendiri, kemudian para sahabatnya, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut, tabi'an. Itulah mereka yang disebut dengan salaf secara mutlak. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Karena mereka adalah generasi yang memang telah mendapatkan legalitas secara khusus, stempel secara khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabdanya, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku, yang menyertaiku, qarni. Bukan hanya sezaman, tapi menyertai dalam keimanan, menyertai dalam ketaatan. Itu maksudnya para sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang berikutnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang berikutnya yaitu para tabi'ut tabi'in.
Sehingga dengan istilah 3 generasi emas inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kira-kira Rasulullah ketika mengabarkan sebuah kebaikan, apakah itu hanya sebatas informasi atau ada pesan yang tersembunyi dalam sabda tersebut? Tidaklah Rasulullah mengabarkan suatu kebaikan kecuali supaya umatnya mengikuti kebaikan tersebut. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan mereka generasi 3 ini, generasi emas ini dikatakan sebagai khairun nas, maksudnya apa? Kita pun mengikuti mereka jika ingin kebaikan. Maka ketika kita membahas kitab ini, dalam hal tarbiyah mendidik, dalam hal islah memperbaiki, kita mengikuti mereka. Secara mutlak ketika disebut manhajus salaf, 3 generasi itu. Tapi juga bisa memiliki arti sesiapa saja yang berjalan di atas jalannya mereka. Dari generasi setelah tabi'un tabi'in, siapa saja yang mengikuti petunjuk 3 generasi ini, maka mereka lah dikatakan dengan salaf, yaitu orang yang mendahului kita. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul dengan Al-Isbah ini, kalau Al-Isbah itu kan artinya bintang, penjelasan, ataupun kalau bahasa kitanya juga bisa disebut dengan suatu kompas, petunjuk arah. Jadi ini memang kebiasaan para ulama itu kalau memberikan judul tidak asal-asalan. Mereka juga banyak yang ketika memberikan judul dari tulisannya itu melalui istikharah terlebih dahulu, karena berharap apa yang ditulis itu benar-benar memiliki manfaat dan sebagai jariyah ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan keberkahan yang lebih banyak. Seperti Imam An-Nawawi ketika memberikan judul kitab Riyadhus Shalihin, beliau istikharah terlebih dahulu. Imam Malik kitabnya Al-Muwatta, beliau istikharah terlebih dahulu. Padahal anda perhatikan kalau di zaman Imam Malik ketika menulis Al-Muwatta, kemudian menjadi terkenal kitab tersebut, bahkan diminta oleh khalifah ketika itu untuk menjadi kitab undang-undang, undang-undang kenegaraan. Tapi beliau tidak mau. Dan di saat waktu yang sama muncul karya kitab yang judulnya sama, Al-Muwatta, itu sangat banyak sekali, sampai 400-an. Sehingga ada kitab itu judulnya Al-Muwatta'at, mengumpulkan semua kitab yang judulnya Al-Muwatta. Itu bisa 1 jilid segini. Tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling sering didengar, Al-Muwatta'nya Imam Malik. Padahal apa? Banyak sekali kitab yang judulnya Al-Muwatta. Ini menunjukkan keberkahan. Sama halnya Al-Arba'un An-Nawawi juga sama. Imam An-Nawawi ketika hendak memberikan judul tersebut juga dengan istikharah. Maka ini pun menjadi perhatian kita. Ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, dan itu adalah benar-benar kita berharap kebaikan tersebut kebaikan yang memberi manfaat dampak yang panjang, tidak mengapa kita melakukan terlebih dahulu istikharah. Jadi yang namanya istikharah, akhwat, ibu-ibu, tidak hanya ketika datang kepada antunna apa Ustaz? Yang mau melamar dan jumlahnya lebih dari 1 baru istikharah. Bukan. Antum juga sama Ustaz. Istikharah tidak hanya dilakukan ketika apa? Antum mendapatkan CV akhwat sampai 5. Istikharah enggak.
Walaupun itu satu, istikharah tetap. Walaupun yang datang kepada antuna satu saja, tetap istikharah. Dan istikharah juga nanti nggak harus melalui mimpi. Nanti kalau saya mimpinya ini berarti benar adanya, enggak. Tapi kemantapan hati. Ya, ini sedikit tentang judul dari Al-Isbah. Adapun penulis kitab ini adalah Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan. Adapun Syekh Saleh ibn Fauzan, beliau hanya sebagai pengantar dan juga memberikan sebagai editor kalau bahasa kita itu. Ya. Penulis aslinya adalah Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan, di bawahnya itu. Itu nama penulisnya itu. Ya. Beliau masih hidup. Antum bisa dibuka di YouTube. Ada. Ya. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah. Ya, sebagai muqaddimah kajian kita di hari ini. Dan nantinya kita akan masuk ke kaidah-kaidah karena buku ini mencakup beberapa kaidah. Kalau antum yang bisa punya basic membaca kitab Arab, saya sangat merekomendasikan antum cari kitab ini, beli kitab ini, ya, beli kitab ini untuk kemudian bisa dipelajari dan nanti kita kaji lebih dalam lagi insyaallah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol, atau yang perlu didiskusikan silakan. Ya. Yang akhwat kalau malu boleh tulis, mau curhat boleh, boleh kan? Ustaz? Boleh. Boleh tapi ditulisan aja. Kalau malu. Silakan Ustaz. Sampai ditawarin. Masya Allah. Ustaz, Afwan mau menanyakan, mungkin banyak di antara kita dan anak sendiri mungkin ya, atau apa namanya, masih kadang-kadang kesulitan membedakan antara manhaj dengan madhab kita, Ustaz. Nah, secara umum apa sih perbedaan antara madhab dengan manhaj dan apa namanya, aplikasinya bagaimana gitu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada yang namanya madhab dan ada yang namanya manhaj. Ya. Kalau secara bahasa maka ini memiliki arti yang mirip. Kalau madhab itu arti secara bahasanya adalah tempat untuk pergi, jalur. Ya, dari dhahaba, pergi. Manhaj, tempat untuk meniti, sama jalan juga. Itu secara bahasa. Adapun dalam perkembangannya, kata manhaj itu lebih sering didapati dalam pembahasan-pembahasan akidah dan juga al-firaq wal adyan, yaitu tentang sekte dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Pembahasan itu ada fakultas khusus yang membahas tentang masalah kelompok di dalam Islam maupun di luar Islam. Itu sering didapati dengan bahasa manhaj. Maka nanti akan didapati manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj ya, al-Khawarij, ya, manhaj maksudnya apa? Metode atau pola pikir, cara berpikir ya, dari kelompok-kelompok tersebut. Ya. Adapun madhab lebih sering didapati dalam pembahasan fikih. Sehingga kita sering mendengar istilah kata madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Al-Zahiri, ya. Ada madhab At-Thawri dan yang lainnya.
Jadi antara manhaj dan madhab secara makna, secara bahasa sama, tapi secara penggunaannya berbeda. Sekali lagi, madhab lebih sering didapati di pembahasan fikih, sedangkan manhaj di pembahasan akidah dan juga firqah-firqah atau kelompok-kelompok di dalam Islam maupun di luar Islam. Wallahu ta'ala. Itu Ustaz ya. Ustazat. Ya. Daripada curhat di medsos, daripada nulis di medsos, mending sekarang tanya. Silakan. Pakai tulisan boleh, atau kalau mau pakai mic boleh. Didekatkan situ. Ada satu lagi kan di ikhwan, ada satu lagi nggak? Apa sudah ada? Silakan. Sampai di sini bisa difahami Ustazat? Ya. Sampai di sini bisa difahami Ustaz? Ya. Ya. Apa tadi? Tarbiyah dzatiyah. Hadiah mungkin ya, tiga hal itu apakah memang bisa dilakukan marhalah misalkan berseringan SMP sama dua SD gitu ya. Tarbiyah ini memang terkait masalah tazkiyah, dzatiyah dan tarbiyah ini apakah yang sama atau memang balik kepada Baik. Memang banyak sekali istilah-istilah dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Ada tarbiyah dzatiyah, tarbiyah tazkiyah, dan tadi tarbiyah ijtihadiyah. Masih ada yang lain dari tiga hal tersebut. Dan ini semuanya adalah menunjukkan tentang urgensi dari sebuah kegiatan pendidikan. Pendidikan itu memang mencakup dzatiyah. Dzatiyah itu artinya pribadi, personal. Itu dzatiyah. Mendidik secara personal. Jadi sebelum antum mendidik orang lain, antum didik diri sendiri terlebih dahulu. Itu yang penting. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, jangan nanti antum simpulkan sendiri. Oh, berarti kata Ustadz, anak harus didik anak sendiri, baru nanti didik orang lain. Oh, kalau gitu resign dulu saya. Bukan. Artinya kalau sudah antum terlanjur terjun mengajar anak-anak, tidak ada ketinggalan untuk memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu tidak kenal waktu. Kemudian ada tarbiyah tazkiyah. Ada ulama yang lain dengan istilah bukan tazkiyah tapi tasfiyah. Ada tarbiyah dan tasfiyah. Yaitu Syekh Al-Albani menyebutkan tarbiyah dulu baru kemudian tasfiyah. Ada yang mengatakan tasfiyah dulu atau tarbiyah. Jadi membersihkan terlebih dahulu baru kemudian dididik.
tazkiyatun nafs. Ya. Itu membersihkan jiwa. Ini juga untuk diri kita dan juga untuk orang lain peserta didik kita. Adapun tarbiyah jihadiyah yang mendidik untuk kita memiliki semangat dan juga kemandirian. Itu adalah tujuan utama dari tarbiyah jihadiyah. Ya. Jadi itu semuanya adalah ragam. Adapun kemudian dikatakan tadi mau diterapkan sesuai marhalanya bagaimana, maka itu nanti kita akan menyandingkan tidak hanya kurikulum saja, tapi juga menyandingkan studi terkait dengan psikologi anak. Keumuman untuk anak SD itu psikologisnya bagaimana, keumuman untuk anak SMP psikologisnya bagaimana, dan terus-terusnya sampai SMP sampai perguruan tinggi. Dan itu penting. Ya, itu penting. Karena terkadang kita menyusun sebuah kurikulum itu terlalu muluk, ingin dilihat supaya wah, tapi sementara SDM kita belum mumpuni juga, belum bisa menyesuaikan, dan juga peserta didik kita siapa? Ya. Jadi pendidikan itu memang harus menyesuaikan yang ada di sekitar lingkungan kita. Itu yang lebih efektif. Ya. Dan itu nanti bukan pembahasan di sini. Ya, baik. Silakan yang lain. Ustazah, tenang, suara akhwat itu bukan aurat. Ya. Suara akhwat bukan aurat. Selama yang keluar dari lisan antuna itu adalah suatu yang hak dan suatu yang memang perlu untuk disampaikan. Kalau sudah ada yang ditulis pertanyaan, boleh nanti itu sama siapa, adik itu, untuk maju ke depan, bawakan secari kertas pertanyaan. Manfaatkan sebaik mungkin keberadaan saya di sini. Tanya lagi boleh, Ustaz? Iya. Apakah salah itu terbatas pada 3 generasi saja, jadi sahabat dan atau juga termasuk ulama-ulama yang selanjutnya yang berlalu setelah kita itu kita ini sebenarnya apa mereka juga termasuk juga bagian dari salah misalkan Imam Bukhari yang dan yang Iya. Jadi tadi telah Ana sampaikan, salaf secara mutlak itu kembali ke 3 generasi. Tapi kemudian salaf secara bahasa dan juga salaf ya, juga bisa disandarkan kepada mereka yang berjalan di atas jalan yang sama seperti 3 generasi itu, juga disebut dengan salaf, dan mereka telah mendahului kita. Mendahului kita maksudnya telah wafat, telah lewat, maka itu kita bisa sebut salaf. Ya. Sama halnya misalkan antum, ya. Antum bergabung di Tufah tahun berapa? Sudah berapa lama? 3 tahun dari awal antum? 2 tahun. Antum misalkan sama Ustaz Afo duluan mana? Nah, antum bisa mengatakan ini salafnya saya nih, Ustaz Afo. Karena apa? Lebih dulu ada di Tufah. Ya. Seperti itu. Cara bahasa penggunanya demikian. Jadi ulama-ulama yang telah wafat dan mereka berjalan di atas jalan seperti 3 generasi itu, mereka juga disebut dengan salaf. Begitu Ustaz. Ada yang masih mengganjal?
Satu pertanyaan lagi, antum dapat hadiah. Roti unyil. Apakah seorang ulama itu dikatakan sebagai ulama salaf? Apakah hanya dari segi waktu mereka hidup, atau ada prinsip-prinsip khusus juga yang menjadikan dia itu masuk ulama salaf? Misalkan kita kenal ada kayak Sa'adah, ada ulasan As'ari, kemudian banyak juga ada tokoh-tokoh yang lain, misalkan ada Imam Nasyuti, kemudian imam-imam yang lainnya. Apakah semua ulama yang dahulu ya itu adalah bagian dari salaf? Batasan mereka itu tidak dianggap salaf, padahal mereka hidup di masa salaf itu. Ya, jadi mereka yang intinya gitu Ustaz. Mereka yang semuanya itu telah mendahului kita disebut dengan salaf. Tapi dalam konteks keagamaan misalkan, dalam konteks keilmuan, kapan mereka disebut dengan salaf? Maka sesiapa saja yang memang benar-benar ya berjalan di atas jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, maka mereka itulah salaf. Mereka itulah salaf. Ya. Kita mengatakan Aristoteles salaf. Tapi secara bahasa. Salaf secara syar'i mereka yang mendahului kita, yang mereka berjalan di atas jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Gitu. Ya. Adapun orang yang menisbatkan kepada salaf, maka baru itu disebut dengan salafi. Ya. Penamaan yang seperti ini adalah penamaan sesuatu yang sah saja. Ya. Dan itu muncul pun ketika sudah mulai banyak pemikiran-pemikiran firqah-firqah. Ya. Sehingga para ulama memerlukan adanya apa? Penamaan sebagai apa? Pemisah. Sebagai pemisah. Dan penamaan ini bukan ketika dikatakan wajib atau enggak. Kalau nama itu bukan perkara yang wajib. Yang wajib adalah antum muslim mukmin, itu wajib. Ya. Begitu. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Ya. Jadi ya, ada satu ungkapan yang sangat menarik dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa ketika kita di lingkungan yang memang lebih familiar dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka lebih baik dengan penggunaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di kita lebih familiarnya apa, Ustaz? Bukan, aswaja. Ya. Nah, adapun ya, apalagi kalau kata beliau, apalagi kalau dengan penyebutan antum dengan mengatakan saya salafi, tapi ternyata justru membuat orang semakin pada lari, maka yang lebih maslahat adalah dengan menyebut ahlu sunnah wal jamaah. Dan ya, ingat, jangan terlalu mudah kita mengklaim diri saya di atas ini, saya di atas itu, ya, sampai benar-benar kita mengikuti apa yang ada pada diri para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ya. Terkadang kita itu terlalu sering termakan pada klaim belaka, klaim sepihak. Ya. Sehingga sekali lagi perlu bijak kita dalam bersikap masalah ini.
Adapun kemudian ketika kapan kita perlu mengatakan saya salafi misalkan? Saya sunni. Kalau sunni itu jelas para ulama membedakan sunni pasti nanti lawannya Syiah. Tapi kalau salafi nanti itu biasanya dalam pembahasan akidah. Ya, dalam pembahasan akidah. Ya. Jadi dilihat dari kemaslahatannya sebutan-sebutan seperti itu, dan semuanya juga ada pendahulunya, bukan suatu yang baru. Bukan suatu yang baru. Ya, kalau kita mentelaah hadis, maka kita akan mendapati sebutan-sebutan salafi atau athari. Istilah athari. Sebenarnya misalkan Imam Al-Khattabi juga mengatakan ada menukil dia itu salafi, dia itu athari. Ya. Itu dalam konteks hadis dan juga akidah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Gitu Ustaz? Cukup Ustaz? Cukup ya? Baik. Alafu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.